Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Faradiba Hamzah ingin mempresentasikan tentang etika profesi. Etika, Yunani kuno, etikos berarti timbul dari kebiasaan adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik, dan desainer. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi menurut para ahli. Menurut Sawyer, etik profesi adalah pernyataan-pernyataan yang berorientasi pada pedoman yang digunakan sebagai haluan perilaku dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Menurut Anang Usman SH MSI, etika profesi adalah sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Menurut Lubis, etika profesi adalah sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Menurut Kaiser, etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Fungsi etika profesi. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi para semua anggota suatu profesi mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu dan dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Tujuan etika profesi. Berikut adalah tujuan dari etika profesi, yaitu untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi, untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan profesi, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi, untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Prinsip dasar etika profesi. Prinsip tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga bertanggung jawab terhadap dampak yang terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. Prinsip otonomi. Setiap profesional mempunyai wewenang dan kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Artinya, seorang profesional berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan kode etik profesi. Integritas moral. Integritas moral merupakan kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seseorang profesionalitas harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi dirinya dan masyarakat. Prinsip keadilan. Setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, keadilan harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Keuntungan menjadi programmer. Keuntungannya yaitu mudah mencari pekerjaan. Biasanya orang yang bergelut memiliki perencanaan yang baik. Secara nalar sangat bagus, disiplin tinggi, secara finansial sedikit lebih menguntungkan, bidangnya memiliki acuan yang cukup jelas, memiliki sertifikasi di setiap spesialisasi, contoh sertifikasi internasional jaringan Cisco atau database Oracle 70%. Banyak yang lain. Kerugiannya yaitu lebih mudah stres, sulitnya bergaul dikarenakan berkutat dengan komputer, sedikit bersosialisasi, karena disiplin tinggi sehingga sering mengabaikan kesehatan, memiliki interpersonal yang buruk, cenderung cuek atau tidak terlalu memikirkan yang sepele.
cukup sulit untuk menguasai semua bidang. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.